Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafil Ashar dari kelas C Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan mengajarkan tugas filsafat sebagai latihan pembelajaran pengajaran. Materi yang akan saya bawakan adalah metode ilmiah dan metode non ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh para ilmuwan dalam menentukan pengamatan, eksperimen, dan penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena alam atau kehidupan. Metode ilmiah melibatkan proses pengamatan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen atau penelitian, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil yang didapatkan. Proses metode ilmiah didasarkan pada prinsip-prinsip objektif, rasional, empirisme, dan sistematis. Metode ilmiah membantu para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji hipotesis, dan memvalidasi atau menolak teori-teori yang ada. Metode ilmiah juga memerlukan kerjasama antara kolaborasi antara ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Yang selanjutnya adalah metode non-ilmiah. Yang kedua adalah metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang tidak melibatkan pengamatan dan eksperimen yang terkontrol secara ilmiah. Seringkali didasarkan pada pengalaman, opini, atau keyakinan pribadi. Dan metode non-ilmiah sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam memecahkan masalah yang bersifat praktis atau personal. Contoh dari metode non-ilmiah adalah seperti pengalaman pribadi, terus kesaksian dan cerita dari orang lain, atau kepercayaan yang diterima dari agama atau tradisi sekitar. Metode non-ilmiah juga dapat memberikan hasil yang tidak akurat atau bahkan salah. Kesimpulan yang dihasilkan dari metode non-ilmiah tidak dapat diuji secara ilmiah atau diterima sebagai kebenaran yang universal. Yang selanjutnya adalah perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah yang pertama, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang akan diteliti. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan data yang relevan. Proses penyimpulan data dan analisis dan penyimpulan harus dilakukan secara logis. Yang selanjutnya adalah metode non-ilmiah. Yang pertama, permasalahan yang sering dipertanyakan sering tidak jelas tetapi bersifat umum. Yang kedua, jawaban apapun tidak perlu ada data yang mendukungnya. Yang terakhir, tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.